Pembatal keislaman yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, dia berdoa kepada para perantara tersebut dan dia memohon syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa yang diutarakan oleh Ustadz Sofyan Khalil Rurai itu terdapat di dalam kitab Nawaqidul Islam poin ketiga, yaitu pembatal keislaman seorang muslim itu bisa kafir, bisa musyrik apabila melakukan poin ketiga ini, yaitu menjadikan pelantara dalam doa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan senjata Muhammad bin Abdul Wahab untuk mengkafirkan kaum muslimin, menuduh musyrik kaum muslimin, dan berani menumpahkan darah dan merampas harta kaum muslimin dengan nama jihad, dengan nama ghanimah. Bahkan bukan hanya orang-orang awam yang dikafirkan, para ulama baik dari kalangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, bahkan Hanabilah pada waktu itu dia kafirkan. Sebab apa? Sebab tawasul dan istighosah yang disebutkan oleh Ustadz Sofyan Khalil Rurai ini. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah karangan Ahmad Ibnu Zaini Dahlan, Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, inni ad'ukum ila tauhidi wa tarki syirki billah wa jami'u ma huwa tahta sab'i at-tibaqi musyrikun alal itlaq wa man qatala musyrikan falahul jannah man dakhala fi da'watina falahu ma lana wa alaihi ma alaina wa man lam yadkhul ma'ana fahuwa kafirun halalad dami wal mali. Sesungguhnya aku mengajak kalian kepada tauhid dan meninggalkan syirik terhadap Allah. Syirik yang di sini bukan menyembah berhala, karena menyembah berhala itu disepakati oleh kaum muslimin, bahkan oleh orang-orang awam, bahkan oleh orang-orang Nasrani dan oleh orang-orang Yahudi, bahwa itu merupakan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syirik yang dimaksud adalah menjadikan pelantara, menjadikan orang-orang soleh sebagai pelantara doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Semua yang ada di bawah 7 lapis langit ini benar-benar musyrik, disebabkan mereka tawasul itu. Dan barang siapa yang membunuh orang-orang musyrik yang melakukan tawasul, melakukan istighosah, ngalap berkah di kuburan orang soleh, maka dia mendapatkan surga. Nauzubillahi min dzalik. Siapa saja yang masuk ke dalam dakwah kami, maka dia memiliki hak dan kewajiban sama dengan kami, dan siapa saja yang tidak masuk ke dalam dakwah kami bersama kami, maka dia kafir, halal nyawanya dan hartanya. Bahkan hal ini, keganjilan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab ini dirasakan atau dialami oleh abangnya sendiri, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, yang merupakan ulama yang terkenal, diakui keulamaannya baik dari karangan lintas madhab atau oleh madhab Hambali sendiri. Beliau menyatakan, al-yauma ibtalan nasu biman yantasibu ilal kitabi was sunnah wa yastanbituna min ulumihima wa la yubali man khalafahu wa man khalafahu fahuwa indahu kafir hada wa huwa lam yakun fihi khoslatun wahidatun min khisari ahli al-ijtihad wala wallahi wala ashra wahidatin wa ma'ahada roja
kalamuhu ala kasirin minal juhali fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat ini manusia tengah ditimpa bencana dengan kemunculan orang yang mengaku-ngaku berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, adiknya sendiri. Dia masa bodoh dengan orang-orang yang menyalahinya, padahal orang-orang yang menyalahinya, orang-orang yang mengkritiknya itu para ulama besar, baik dari kalangan ulama Hanabilah seperti abangnya sendiri, ayahnya sendiri, kemudian Syekh Afalik, ulama besar Hanabilah, Syekh Fairuz, ulama Hanabilah juga. Kemudian yang mengkritisi juga dari Yaman, ulama Yaman, yaitu ulama terkenal Imam As-Sawqani, Imam As-Sun'ani, dan ulama-ulama Mekah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Riyadh, ya. Itu memberikan nasihat, memberikan kritikan terhadap dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab yang ganjil ini, mengkafirkan, menyesatkan, bahkan menumpahkan darah kaum muslimin disebabkan melakukan tawassul dan istighosah atau malap gerkah yang dianggap kafir oleh mereka. Kemudian banyak pertanyaan dari orang-orang Salafi. Kemudian mereka membela Muhammad bin Abdul Wahhab dan mengatakan bahwa tuduhan terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengkafirkan umat Islam itu bohong atau dusta. Menumpahkan darah yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah merupakan kedustaan. Padahal kalau kita lihat di kitab-kitab mereka itu tercatat, ya, bagaimana mereka membunuh kaum muslimin yang ada di Mekah, di Madinah pada waktu itu, di Riyadh, di Qatar. Kemudian mengkafirkan Turki Utsmani, bahkan tentara-tentara Turki Utsmani itu dibunuh oleh mereka, diperangi oleh mereka. Tetapi yang jadi permasalahan, apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu merupakan kebanggaan Wahabi, karena itu merupakan peperangan melawan orang-orang Quraisy atau jihad melawan orang-orang musyrik yang dianggap oleh mereka musyrik. Sedangkan kita kaum muslimin itu merupakan pertumpahan darah yang bengis, yang sadis, ya, yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Karena kalau kita lihat, tidak ada tercatat dalam sejarah bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, memerangi Yahudi, memerangi Nasrani, memerangi orang-orang penyembah berhala, benar-benar penyembah berhala. Tetapi yang diperangi adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang dikafirkan oleh mereka. Karena apa? Karena melakukan tawassul dan istighosah. Apakah pemahaman yang dianut oleh kalangan Salafi Wahabi atau redaksi di dalam kitab Nawaqidul Islam yang disebutkan oleh Ustadz Lurai itu benar-benar ijma? Maka ada kritikan dari Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab di dalam kitab Faslul Khitab. Beliau menyatakan bahwa ya, kita coba lihat, fa in qulta zakaro anhu fil ikna annahu qala man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'iq yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkal alaihim kufrun ini ijma'an. Ini yang dikutip oleh Ustadz Khalid Lurai yang diabadikan dalam kitab Nawaqidul Islam, poin yang ketiga. Apa tanggapan Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab kepada Wahabi? Qultu hadza haqqun, ini benar. Walakinnal bala'a min adami fahmi kalami ahli ilmi. Tetapi yang jadi masalah, apa yang dipahami oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu bertentangan dengan mayoritas ulama pada waktu itu. Kenapa? Karena para ulama memahami dari redaksi itu yang terdapat dalam kitab Al-Iqna. Ini merupakan kitab dari ulama besar Hanabilah.
Ulama-ulama Hanabilah termasuk Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab itu memahami bahwa seorang dikatakan syirik itu ketika poin tersebut itu dilakukan secara bersamaan, ya. Ketika seseorang meminta kepada orang-orang soleh, atau meminta kepada orang-orang soleh, kapan dikatakan itu syirik? Ketika kita terpenuhi dua unsur. Pertama, meyakini bahwa orang-orang soleh itu yang dapat mengabulkan atau adanya sifat rububiyah pada orang yang menjadikan pelantara tersebut, ya, sebagaimana yang terjadi terhadap orang-orang Quraisy. Mereka mengakui ketika menjadikan patung-patung Lata, Uzza, Manat sebagai pelantara, bersamaan dengan meyakini bahwa mereka dulu adalah Tuhan-Tuhan kecil, Tuhan-Tuhan atau wali-wali Allah, ya, yang disembah oleh mereka. Sedangkan kaum muslimin berbeda. Orang-orang soleh itu merupakan manusia biasa yang diberikan keberkahan, yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berdoa di masjid itu lebih berkah, lebih cepat dikabul oleh Allah dibanding kita berdoa di selain masjid. Padahal sama-sama tempat. Tetapi kenapa berbeda antara masjid dengan selain masjid? Karena masjid ada berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan masjid itu yang memiliki kemampuan untuk mengabulkan doa. Sebagaimana kita berdoa di dekat orang-orang yang soleh, menjadikan pelantara orang-orang soleh. Bukan orang soleh itu yang kita yakini mampu mengabulkan, tetapi Allah lah yang memberikan keberkahan sehingga cepatnya terkabul doa kita. Bahkan di dalam bantahan tersebut tidak bisa kita pisah-pisahkan antara tiga redaksi tersebut, ya. Harus terkumpul 3 poin tersebut. Apa? Yad'u wa yas'aluhum wa yad'uhum wa yatawakkal alaih. Jadi 3 poin itu. Wa yas'alu, meminta atau sekarang berdoa. Kemudian wa yatawakkal, harus ada amalan hati, meyakini bahwa orang-orang soleh lah yang memiliki kemampuan untuk mengabulkan doa. Wa yad'uhum, yaitu dalam redaksi tersebut dipahami oleh orang-orang itu adalah menyembah, beribadah. Ada 3 poin itu. Dia meminta kepada orang-orang soleh itu dalam rangka beribadah kepada orang-orang soleh, dan dengan meyakini bahwa orang-orang soleh itu memiliki kekuatan untuk mengabulkan doa kita. Itu yang dipahami oleh orang-orang atau para ulama Hanabilah, ya. Orang dikatakan syirik atau kafir ketika memenuhi 3 unsur itu. Tetapi anehnya Muhammad bin Abdul Wahhab sekedar melakukan tawasul, walaupun orang tersebut tidak meyakini bahwa orang tersebut yang mengabulkan doa, bahwa orang tersebut yakin bahwa Allah yang mengabulkan doa, tetap dikafirkan. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab sebelumnya, yaitu ini merupakan bencana yang sangat besar, kekacauan yang sangat besar yang menimpa kaum muslimin. Pertumpahan darah, peperangan, dan pengkafiran yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan kawan-kawannya disebabkan pemahaman yang salah dari dia. Wallahu a'lam bishawab.